Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramawati dengan NIM 19330018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Wahyu Hanifa dengan NIM 19330019. Saya dari kelas A dari kelompok 8. Nama saya Irawati, NIM 19330002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Husna dengan NIM 19330021. Pencatatan pengamatan bahan padat. Nama bahan asam mefenamat. Di sini ada sifat literatur dan pengamatan. Pertama ada sifat organoleptis. Pertama ada warna, literaturnya serbuk hablur putih atau hampir putih. Yang kedua ada bau, literaturnya khas asam mefenamat. Yang ketiga rasa, literaturnya pahit. Yang kedua ada sifat kemurnian. Pertama ada kadar bahan aktif dalam serbuk. Literaturnya generik 103,608%. Yang kedua ada kadar air, literaturnya tidak ada. Yang ketiga susut pengeringannya, literaturnya itu tidak lebih dari 1,0%. Lakukan pengeringannya pada suhu 105 derajat selama 4 jam. Yang ketiga ada sifat partikel. Pertama ada distribusi ukuran partikel, tidak ada literaturnya. Yang kedua ada permukaan, tidak ada literatur. Yang ketiga ada luas permukaan per gram, tidak ada literatur. Yang keempat ada sifat dalam larutan. Pertama, kelarutan dalam air, literaturnya tidak larut. Yang kedua, kelarutan dalam alkohol sama dengan persen, literaturnya sedikit larut. Kelarutan dalam asam pH, literaturnya pH sama dengan 4,0 sebesar 0,11. Yang keempat, kelarutan dalam basa pH, yaitu literaturnya tidak ada. Yang kelima, pH larutan persen atau air, yaitu tidak ada literaturnya. Yang kelima ada stabilitas. Pertama ada stabilitas pada temperatur, literaturnya zat terlarutnya lebih tinggi daripada kandungan dalam larutan jenuh. Yang kedua, ketercampuran bahan tambahan. Literaturnya homogen tercampur dengan bahan lain. Yang ketiga ada stabilitas dalam air. Literaturnya stabil. Yang keempat, cara penyimpanan. Literaturnya disimpan di suhu ruangan lebih dari 25 derajat Celcius. Yang keenam ada farmakologi. Pertama ada indikasi, literaturnya untuk mengobati rasa sakit ringan, sedang seperti sakit gigi dan sakit kepala. Yang kedua ada dosis lazim dewasa dan anak, literaturnya dosis awal 500 mg, kemudian dilanjut 250 mg tiap 6 jam. Yang ketiga ada dosis maksimum atau toksin. Literaturnya lama, terapi biasanya tidak boleh lebih dari 1 minggu. Yang keempat ada cara penggunaan. Literaturnya diminum dengan segelas air, setelah itu pasien jangan langsung berbaring. Yang kelima ada tempat absorpsi, yaitu literaturnya di lambung. Yang keenam waktu paruh, literaturnya 2 hingga 4 jam. 7. Efek samping, literaturnya gangguan sistem pencernaan, sakit kepala, hematopotik. Yang kedelapan ada interaksi obat. Literaturnya penggunaan bersamaan dengan antikoagulan memperpanjang prototrombin. Yang kesembilan, interaksi bahan lain atau makanan. Literaturnya makanan dapat mengurangi kecepatan absorpsi tapi tidak mengurangi jumlah yang diabsorpsi. Kemudian ada sifat lain-lain. Pertama ada book density atau tape density, kedua tape density, 3 rasio Hausner, 4 persentase kompresibilitas, yang kelima ada kadar uap, yang keenam susut pengeringan, 7 kecepatan aliran, 8 sudut henti. Kemudian ke-9 distribusi ukuran partikel, yaitu ada persen mes 12, persen mes 14, persen mes 16, persen mes 18, persen mes 20, dan finish atau wadah. Si ukuran partikel tujuannya agar praktikan dapat mengetahui dan memahami cara melakukan pengukuran distribusi ukuran partikel. Alat yang digunakan yaitu yang pertama, neraca analitik. Neraca analitik alat untuk mengetahui bobot atau massa suatu benda dalam takaran kecil hingga miligram. Itu fungsinya. Yang kedua ada sendok tanduk. Sendok tanduk digunakan untuk mengambil bahan obat padat seperti tablet, serbuk, dan kapsul. Yang ketiga ada sieving analyzer.
sieving analyzer di sini alat untuk menyaring material atau partikel yang berdiameter lebih dari 0,075 mm. Yang keempat ada kertas perkamen. Kertas perkamen di sini kertas untuk alas pada saat menimbang bahan dan alat pembungkus puyer. Alat ini menggunakan metode sieving analyzer. Timbang wadah yang kosong dari kode MES 12, 14, 16, 18, dan 20 dan catat hasil wadah yang kosong. Kemudian timbang serbuk sama penamat sebanyak 100 gram. Masukkan ke dalam sieving analyzer dan jalankan selama 10 menit. Setelah melakukan sieving analyzer, tuang serbuk ke wadah masing-masing yang telah diberikan tanda MES. Timbang masing-masing hasil serbuk pada setiap MES. Lalu hitung bobot serbuk dan hitung bobot persen serbuk pada setiap MES. Untuk perhitungan bobot serbuk yaitu dengan cara bobot serbuk sama dengan bobot wadah peserbuk dikurang bobot wadah kosong. Untuk data bobot serbuk sudah diketahui. Untuk MES 12 sama dengan 1,5 gram, MES 14 sama dengan 2,62 gram, MES 16 sama dengan 4,3 gram, MES 8 sama dengan 1,5 gram, MES 20 sama dengan 5,6 gram, wadah paling bawah sama dengan 75,4 gram, total bobot serbuk seluruhnya sama dengan 99,46 gram. Hasil seluruh total bobot serbuk didapat dari 1,5 ditambah 2,16 ditambah 4,3 ditambah 1,5 ditambah 5,6 ditambah 75,4. Hasilnya 99,46 gram. Untuk perhitungan persen yaitu dengan cara persen MES sama dengan bobot serbuk pada MES dibagi total bobot serbuk dikali 100%. MES persen 12 sama dengan 1,5 per 99,46 dikali 100% sama dengan 1,50%. Persen MES 14 sama dengan 2,16 per 99,46 dikali 100% sama dengan 2,17%. Persen MES 16 4,3 per 99,46 dikali 100% sama dengan 4,32%. Persen MES 18 sama dengan 10,5 gram per 99,46 dikali 100% sama dengan 10,55%. Persen MES 20 sama dengan 5,6 dibagi 99,46 dikali 100% sama dengan 5,6%. Persen wadah sama dengan 7,5,4 per 99,46 dikali 100% sama dengan 75,8%. Persen total sama dengan 99,46 dibagi 99,46 dikali 100% sama dengan 100. Syarat-syarat pada distribusi ukuran partikel. Yang pertama, serbuk dikatakan baik jika kurvanya mengikuti distribusi normal. Yang kedua, presentasi flange atau serbuk pada wadah MES itu sebanyak 15-30%. Di sini ada contoh grafik distribusi ukuran partikel yang normal. Mengapa dikatakan normal? Karena pada wadah menghasilkan serbuk sebanyak 15%, pada MES 20 menghasilkan serbuk sebanyak 20%, pada MES 18 menghasilkan serbuk sebanyak 40%, pada MES 16 menghasilkan serbuk sebanyak 20%, pada MES 14 menghasilkan serbuk sebanyak 10%, sedangkan pada MES 12 menghasilkan serbuk sebanyak 5%. Dan pada hasil pengamatan menghasilkan grafik sebagai berikut. Ini ada grafik distribusi ukuran partikel yang tidak normal. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena pada MES 12 menghasilkan serbuk sebanyak 1,50%, pada MES 14 menghasilkan serbuk sebanyak 2,17%, pada MES 16 menghasilkan serbuk sebanyak 4,32%, pada MES 18 menghasilkan serbuk sebanyak 10,55%, pada MES 20 menghasilkan serbuk sebanyak 5,63%, sedangkan pada wadah atau MES paling bawah itu menghasilkan serbuk sebanyak 75,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil grafik di atas menyatakan bahwa distribusi ukuran partikel tersebut tidak normal karena tidak sesuai dengan syarat yang seharusnya presentasi pada wadah MES hanya 15-30%. Tetapi pada hasil menyatakan bahwa presentasi pada wadah MES sebanyak 75,8% atau melebihi dari 3
30%.